Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Roti Hidup. Semoga saudara semua sehat, saudara semua mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama kita akan kembali mendengarkan sabda Tuhan. Mari memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu yang agung dan mulia itu. Atas kebesaran kuasa-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu sampai pada saat ini. Melalui program Roti Hidup, kami kembali bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, ampunilah dosa kami agar kami layak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Menjadi musuh Allah. Saudara-saudara, siapa yang disebut musuh Allah? Banyak orang beranggapan bahwa musuh Tuhan adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi benarkah demikian? Bacaan hari ini menegur kita karena di kalangan orang-orang yang mengaku diri percaya atau mengaku diri orang Kristen, justru terdapat orang yang Yakobus nyatakan sebagai musuh Tuhan. Mengapa justru orang beriman penerima surat ini yang ditegur Yakobus sedemikian keras? Karena dalam perilaku ibadah dan doa pun mereka tidak mengusahakan kehendak Allah, yaitu damai dan kebenaran. Mereka malah memperjuangkan hawa nafsu sendiri dalam kerohanian yang penuh semangat, tetapi setelah itu berkembang rasa iri, pertengkaran, atau perkelahian yang di hadapan Allah sama dengan membunuh. Sikap ibadah yang egoistis itu selain tidak berkenan kepada Allah, juga tidak bermanfaat apapun, karena Allah tidak akan merespons. Bila orang Kristen menjadi duniawi atau mengutamakan kenikmatan dunia dan menyukai pola hidup yang tidak kenal Tuhan,
Itu artinya telah bersina dengan dunia ini. Orang Kristen duniawi adalah musuh Allah. Di dalam kemurahannya, Allah tidak akan membiarkan umatnya mengalami kehidupan sesat demikian. Ia telah memperbarui roh kita dan mengingini roh kita sepenuhnya, sebab Ia Allah yang cemburu adanya. Ia menuntut kita agar merendahkan hati dan menerima pentahiran dari Allah, bersungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, melawan iblis dan dunia. Saudara-saudara, banyak orang disebut Kristen atau banyak orang menyebut diri orang percaya, tetapi hatinya bukan Kristen. Mereka biasanya adalah penentang-penentang Allah. Perilaku mereka sehari-hari justru mencemarkan kekristenan dan mempermalukan nama Allah. Tentu tak seorang pun dari kita mau disebut sebagai musuh Allah. Maka satu-satunya pilihan bagi kita adalah tunduk kepada Allah. Dengan menundukkan diri kepada Allah, maka tidak ada tempat lagi yang kita sediakan bagi iblis dan diri sendiri. Tunduk kepada Allah berarti bertobat sungguh-sungguh, yaitu bertobat dengan hati yang remuk di hadapan Tuhan. Kiranya kita semua dapat melakukan firman Tuhan ini dengan pertolongan Roh Kudus-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami. Dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya, tak jarang kami serupa dengan dunia yang justru menjadikan diri kami musuh Allah. Kasihanilah kami ya Roh Kudus, dan biarlah Engkau terus menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Berkati semua pendengar firman-Mu. Mampukan kami semua untuk dapat mengalahkan hawa nafsu dan setiap kejahatan, sehingga kami semua berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, agar kata-kata kami, perbuatan kami, sikap hidup kami, pikiran dan hati kami selalu merenungkan firman-Mu, selalu berpegang teguh pada firman-Mu, sehingga kehidupan kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Lawatlah orang-orang yang saat ini tengah menderita oleh karena berbagai hal. Berikanlah kepada anak yatim piatu, janda miskin, atau siapapun yang tengah membutuhkan makanan minuman saat ini. Biarlah mereka dikenyangkan oleh kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, tuntun pemuda-pemudi kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Bapa, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya.
saja.